Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan membuat gelas rajut dengan bentuk seperti ini. Ya, ini gelasnya nanti bisa dipakai untuk menyimpan pernak-pernik kecil atau stitch marker atau lainnya ya. Seperti ini bagian dalamnya, ini bagian tengah nanti diperkuat dengan tusuk gigi ya yang saya pakai di sini. Nah, ini saya merajutnya menggunakan benang katun susu atau milk cotton yang helaiannya besar. Kemudian hakpennya saya pakai merek Tulip nomor 5/0 atau 3 mm. Kemudian saya membutuhkan jarum tapestry, stitch marker, dan gunting untuk memotong benang. Siapkan juga tusuk gigi dan sedikit kertas. Ini di dalamnya nanti untuk menguatkan bagian bawah ini adalah menggunakan kertas, bisa pakai kertas karton atau kertas yang lain yang cukup keras. Ini nanti misal untuk menyimpan tali rambut begini ya, pernak-pernik yang kecil, atau juga stitch marker dan kancing-kancing supaya lebih rapi, atau juga untuk gelas. Nah, ini dari es krim rajut seperti ini nih. Nah, hasilnya seperti ini kalau untuk gelas es krim rajutnya ya. Nanti video pembuatan es krim dan hiasan cherry akan saya cantumkan di description box. Di video ini kita hanya membuat bagian gelasnya saja. Oke teman-teman, kita akan segera mulai perajutannya. Kita awali dengan membuat magic ring. Kemudian round 1, di sini kita buat 5 SC di dalam magic ring, tetapi nanti terhitung kita punya 6 stitch. Buat dulu, ini saya baru buat 2 SC, 3, 4, 5, kemudian tarik ekor benang. Walaupun di sini kita membuat hanya 5, terhitung 6 adalah dengan tampilan seperti chain di awal ya. Di sini nanti kita mulai merajut untuk round 2 adalah dimulai dari yang sebelah sini. Perajutan kita continuous round, jadi tidak perlu buat slip stitch di akhir round ya. Round 2 kita buat 6 increase. Jangan lupa dimulai dari tampilan seperti chain ya di awal sebelum mulai membuat SC tadi. Di sini kita isi 2 SC di 1 stitch. Pasang stitch marker di stitch pertama untuk menandai awal round, dan silahkan diteruskan pembuatannya, membuat increase di setiap stitch atau membuat 2 SC langsung di setiap stitchnya. Di akhir dari round 2 kita nanti punya 12 stitch. Pastikan jumlahnya 12, tidak lebih maupun kurang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 punya saya sudah pas. Kita lanjut ke round 3. Di round 3 kita buat pengulangan
1 SC kemudian increase diulang sebanyak 6 kali. Jadi di stitch ini kita isi 1 SC terlebih dahulu. Kemudian di stitch berikutnya kita isi dengan increase. Begitu terus diulang sampai dengan akhir round. Di akhir dari round 3 nantinya kita punya 18 stitch. 1 SC kemudian sebelahnya kita buat increase. Silahkan diteruskan. Di round 4 kita buat 1 SC kemudian increase terlebih dahulu. Lalu dilanjutkan dengan pengulangan 2 SC lalu increase diulang sebanyak 5 kali. 1 2 lalu di sini increase. Ini pengulangan pertama saya. Masih kurang 4 kali lagi. Jadi nanti setelah pengulangan yang kelima di sini akan ada sisa 1 stitch. Di stitch terakhir ini kita isi dengan 1 SC. Jadi di akhir dari round 4 kita nantinya punya 24 stitch. Setelah selesai round 4, kita akan lanjut ke round 5. Ini selama perajutan sambil ditarik-tarik ya teman-teman, supaya hasil rajutan kita tidak melengkung. Karena nanti ini harapannya dia flat ya di bagian bawah, jadi sebisa mungkin sambil ditarik supaya tidak cekung begitu ya, tidak melengkung. Di round 5 kita buat pengulangan 3 SC kemudian increase diulang sebanyak 6 kali, sehingga di akhir dari round 5 kita punya 30 stitch. Ini saya baru buat 1 2, kemudian ini SC saya yang ketiga, lalu di sini increase. Silahkan diulang 5 kali lagi sampai dengan akhir round. Lalu pada round 6 di sini kita buat 1 SC terlebih dahulu, lalu increase. Setelah 1 SC dan increase, dilanjutkan dengan pengulangan 4 SC lalu increase diulang sebanyak 5 kali. 1 2 3 4, kemudian increase. Ini pengulangan pertama saya, masih kurang 4 kali lagi. Kemudian setelah pengulangan yang kelima, nanti di sini akan ada sisa 3 stitch. Pada sisa stitch yang ada di sini masing-masing diisi dengan 1 SC. Jadi di akhir dari round 6 nantinya kita punya 36 stitch. Setelah selesai, kita akan akhiri round ini dengan membuat slip stitch. Slip stitch, kita lepas dulu hakpennya, kemudian dari arah belakang seperti ini kita tarik loopnya. Nah, seperti ini. Lalu kita potong benang. Bisa tambah dengan 1 chain sebagai pengaman sebelum potong benang. Nah, setelah ini dipotong ya, sudah selesai, kita sisihkan dulu. Kita akan lanjut dengan benang yang warnanya sama dengan yang sebelumnya. Awalan berupa magic ring. Kemudian pada magic ring kita isi untuk round 1 dengan 6 SC. Saya baru buat 4 5,
kemudian 6, tarik ekor benang sehingga ini lebih mengecil. Tidak apa-apa kalau tidak bisa rapat sekali, karena nanti juga akan kita manfaatkan ya bagian ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian round 2 kita merajut pada back loop. Di situ tertulis BLO atau singkatan dari back loop only. Jadi kita merajutnya hanya di bagian back loop ya. Dari tiap stitch ini ada terlihat seperti ada 2 utas ini. Yang depan yang dekat dengan jari jempol saya ini adalah front loop, sedangkan yang sebelah sini adalah back loop. Jadi kita masuk hakpen hanya di loop yang belakang atau yang dekat dengan jari tengah saya ini, yang di sini ya. Round 2 kita buat 6 increase. Jadi di setiap stitch kita isi dengan increase, tetapi hanya di bagian back loop saja merajutnya. Ya, seperti ini. Pelan-pelan, jangan sampai ada stitch atau loop yang terlewat. Silakan diteruskan dulu untuk round 2. Nanti di akhir dari round 2 kita punya 12 stitch. Sebentar, ini kurang rapi punya saya. Nah, oke. Kita ketemu setelah round 2 selesai. Nah, setelah selesai round 2, untuk round 3 sampai dengan round 6 kita rajut dengan pola yang sama persis seperti pada lingkaran yang sebelumnya sudah kita buat ini. Jadi nanti kita punya 2 lembar, tapi nanti setelah round 6 selesai jangan potong benang ya untuk bagian ini. Jadi yang berbeda hanya di round 1 dan round 2 saja. Kemudian round 3 sampai dengan round 6 silahkan dirajut menggunakan pola yang sudah kita rajut bersama sebelumnya. Ini punya saya yang barusan sudah selesai ya, jadi sudah ada 2. Yang ini yang ada tampilan loop-loop yang tersisa ya, ini front loop ini yang tersisa. Oke, di sini kita istirahat dulu. Jadi pasang stitch marker pada loop ini supaya rajutannya tidak terlepas begini. Kemudian ambil kertas karton atau apa ya yang cukup tebal. Nah, kalau misalkan nanti ini dirasa kurang tebal bisa beberapa lembar ya potongnya. Kita akan ukur ini seperti ini, lalu kita akan potong nantinya seukuran lingkaran yang sudah kita rajut ini. Nah, ini saya pakai kertas kotak kue ya. Ini sisa-sisa atau bekas-bekas ya. Jadi bisa pakai kertas apa saja, mungkin kalau kertas kardus, air mineral itu juga bisa ya, itu cukup tebal. Nah, setelah dibuat gambarnya kemudian kita potong mengikuti gambar yang sudah dibuat. Nanti bisa kita kurangi ukurannya jika ini terlalu besar, karena kita akan menggambarnya adalah lingkaran luarnya ya, lingkaran luar dari rajutan kita, sedangkan nanti kan di bagian ini nanti akan terrajut, jadi dia harusnya lebih kecil daripada rajutan kita ini. Jadi nggak apa, kita buat patokan dulu aja ininya, lalu nanti kita perkecil ya. Jadi gunting dulu, lalu nanti ukurkan seperti ini ya. Nah, nanti akan didouble dengan ini. Kita akan merajut menembus 2 rajutan kita ini dengan bagian kertas ada di tengah-tengahnya. Jadi ini karena terlalu lebar punya saya tadi waktu ini, jadi akan saya kurangi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau kertasnya sudah
tebal dan kaku bisa cukup buat satu, tapi kalau misalkan tipis seperti punya saya seperti ini, bisa beberapa, nanti akan kita tumpuk bersama di bagian tengah. Nah, ini punya saya sudah saya perkecil ya, jadi dia di dalam bagian sini. Saya buat 2 lembar, kemudian kita akan tumpuk seperti ini posisinya. Lembar yang pertama kita buat ada di bagian paling bawah, kemudian tumpukan kertas, lalu rajutan yang baru saja kita rajut ada di bagian paling atas ya, posisinya seperti ini. Lalu kita akan rajut bersama ini. Bisa dimulai dari stitch mana saja, boleh ketemu dengan bagian ini ya, pergantian round atau terakhirnya ini ketemu dengan ini boleh, tidak juga tidak apa-apa ya. Yang penting jumlah stitchnya adalah sama ya teman-teman, semuanya adalah 36. Oke, di sini kita akan lanjut untuk round 7. Kita buat bagian pinggirnya ini dengan menyambung keduanya. Oke, masuk seperti ini. Lalu 1 SC. Di sini kita tandai SC yang barusan kita buat dan juga stitch terakhir ya, supaya nanti pas ya patokannya. Oke, sudah. Setelah 1 SC kita akan skip 2 stitch, 1 2, lalu merajut di stitch yang berikutnya. Kalau dihitung dari yang pertama berarti adalah stitch keempat. 1 2 3 4 ya. Begitu juga dengan yang belakang akan kita skip 2 lalu merajut di stitch yang sebelahnya, yang sini ya, bersama-sama dengan ini. Kita akan merajut di sini buat DC di 1 stitch ini. Ini di sini berarti kita skipnya 1 2, berarti di sebelah sini. Sambil dicek ya teman-teman bagian yang belakang. Seperti ini. Ini DC yang kedua. Lalu ini yang ke-3, 4, dan 5. Kemudian skip 2 1 2. Lalu di stitch berikutnya kita buat SC. Ini sudah mengulang pola dari depan. Jadi total untuk satu set pengulangan pola kita butuh 6 stitch ya. 1 stitch SC, skip 2 berarti 1 2 3, lalu diisi dengan DC adalah stitch yang keempat, lalu skip 2 stitch lagi, 5 dan ke-6. Jadi nanti total kita punya 6 bentukan lengkung ini atau bentuk kerang ini ya, shellnya. Oke, ini sudah 1 SC, kemudian skip 1 2, lalu di stitch berikutnya kita isi dengan 5 DC di 1 stitch. Silahkan dirajut seperti ini, memutar ya. Jadi nanti di bagian pinggir akan ada lengkung-lengkungnya. Silahkan diteruskan dulu teman-teman perajutannya. 1 2 3 4. Ini punya saya DC yang ke-5. Jangan lupa untuk skip 2 lalu buat pengulangan berikutnya di stitch berikutnya. Nah, ini saya sudah selesai 1 2 3 4 5 6 ya, membuat di sini. Kemudian kita akan skip 2 stitch pas ya, 1 dan 2 yang ada
stitch marker orange ini adalah tadi penanda stitch terakhir. Nah, di sini kita akan akhiri dengan membuat slip stitch ke stitch atau SC pertama kita di sini. Kemudian potong benang, atau kalau teman-teman mau ini kita akan akhirinya dengan slip stitch yang ditarik dari belakang ya, seperti ini. Nah, kemudian tambah dengan satu chain sebagai pengaman, lalu potong. Ini saya menyisakan tidak terlalu panjang juga, tapi nanti bisa dipakai untuk merapikan ekor benang ya, pakai jarum tapestry. Di sini saya seperti ini, kemudian diselip-selipkan begitu. Teman-teman bisa pakai hakpen ya kalau tidak mau pakai jarum. Ini nanti bisa dirapikan lagi, atau ini mau potong benang juga tidak apa-apa ya. Nah, seperti ini. Sementara ini hasil kita merajutnya untuk bagian alasnya ya, bagian alas seperti ini. Berikutnya kita akan merajut pada bagian front loop yang tersisa di bagian ini ya, dari perajutan kita sebelumnya. Ini kan kita ada 6 stitch ya teman-teman, sambil dicek loop-loopnya ya. Kalau kurang terlihat itu bisa kita tarik-tarik dulu supaya nanti saat merajut lebih mudah. 1 2 3 sambil dihitung untuk ngecek jumlahnya ya. 5 6. Jadi punya saya sudah pas ya. Dimulai dari sini 1 2 3 4 5 6. Kita akan merajutnya langsung seperti ini. Kalau mau pakai standing SC silahkan, mau attach benang seperti yang saya lakukan seperti ini juga silahkan ya. Seperti ini aja saya buatnya. Nah, ini tidak dihitung sebagai apapun ya, attach awal ini. Lalu di stitch yang sama saya isi dengan 1 SC. Di setiap loop akan diisi dengan 1 SC. Jadi bagian ini nanti kita buat 6 SC. 2 3, pelan-pelan saja, 4, 5, kemudian di sini yang ke-6. Nah, sudah. Dilanjutkan berikutnya kita akan membuat 6 SC terus ya, sampai dengan cukup tinggi nanti hasilnya kalau sudah selesai. Jadi silakan ditandai ya tadi setiap awal round itu, supaya nanti hitungannya tetap tidak membesar juga tidak mengecil ya. Jangan sampai jumlah stitchnya berubah dari round 1 ke round 2, round 2 ke round 3 dan seterusnya. Bagian apa namanya ini ya,
pegangan gelasnya ini ya, tangkai gelas atau mangkoknya. Oke teman-teman, silahkan dirajut dulu, nanti kita ketemu setelah menyelesaikan sampai yang tinggi. Setelah selesai sampai dengan round 6, hasilnya seperti ini. Kemudian silahkan ambil tusuk gigi atau batang lidi atau tusuk sate atau apapun. Kemudian kita akan potong seukuran atau tingginya seperti ini ya, kurang lebih tingginya sama dengan ini. Ini saya dari satu tusuk gigi saya potong bagian tengah ya, jadi seperti ini. Lalu bagian yang runcing kita arahkan ke bawah dan kita masukkan ke dalam sininya. Nah, jadi nanti bagian ini akan lebih kokoh, tapi dia tetap bergoyang ya teman-teman, karena bagian ini kan tidak kita lem ya, bagian bawah. Nah, tidak bisa, jadi yang penting adalah bagian ini sudah terisi, jadi tidak terlalu lemas seperti sebelumnya begitu bagian ini. Jadi bagian yang tegaknya ini, tiangnya ini lebih kokoh. Lanjut ke round 7. Di sini kita buat 6 increase. Pelan-pelan ya. Di akhir dari round 7 kita akan punya 12 stitch. Silakan dirajut dulu untuk round 7. Lalu round 8 kita buat pengulangan 1 SC, kemudian increase diulang 6 kali hingga di akhir dari round 8 kita punya 18 stitch. Lalu di round 9 kita buat pengulangan 2 SC, kemudian increase diulang sebanyak 6 kali sehingga di akhir round nanti kita punya 24 stitch. 1 2 lalu increase. Silahkan diulang hingga akhir round. Kemudian di round 10 kita buat pengulangan 1 SC, kemudian increase diulang sebanyak 12 kali. Jadi nanti di akhir dari round ini kita punya 36 stitch. Pada round 11 kita isi dengan 1 SC di setiap stitchnya. Jadi nanti jumlah stitch tetap 36 ya untuk round 11. Silahkan dirajut dulu round 11 nya 36 SC. Di round 12 di sini kita buat pengulangan 2 SC, kemudian increase diulang 12 kali sehingga di akhir dari round 12 kita punya 48 stitch. Silahkan diulang dulu 2 SC kemudian increase. Untuk round 13 kita buat 48 SC. Jadi di setiap stitch silahkan diisi dengan 1 SC. Jumlah stitch tetap ya, yaitu 48. Tidak ada penambahan ataupun pengurangan. Silahkan dirajut dulu untuk round 13. Berikutnya di round 14 kita buat pengulangan 3 SC, kemudian increase diulang sebanyak 12 kali. Jadi di akhir dari round 14 nanti kita punya 60 stitch.
1 2 3, lalu increase. Silakan diulang hingga akhir round. Berikutnya untuk round 15 sampai dengan round 19, jadi sebanyak 5 round ya. Ini kita buat 60 SC di setiap roundnya. Jadi di 5 round ini 15, 16, 17, 18, dan 19, setiap stitchnya cukup kita isi dengan 1 SC. Silahkan dirajut dulu, nanti kita ketemu setelah menyelesaikan round 19. Ini saya sudah membuat sampai dengan round 19. Perajutan saya yang sebelumnya saya sisihkan ya, saya ganti dengan warna abu-abu di sini. Kemudian untuk round 20 kita akan membuat bentukan seperti ini ya. Bentuk shell-shell ini atau bentuk kerang-kerang lengkung-lengkung ini. Polanya sama persis ya dengan yang sebelumnya sudah pernah kita buat. Jadi di sini 1 SC. Kemudian kita skip 2 stitch. 1 2, lalu di stitch berikutnya kita isi dengan 5 DC di 1 stitch. Ini DC yang ketiga, 4, kemudian 5. Setelah itu skip 2 stitch dan kita mulai pengulangan berikutnya di stitch berikutnya. Di sini sudah membuat SC kembali. Kemudian skip 2 stitch, di stitch berikutnya diisi dengan 5 DC. 1 2 3 4 dan 5. Lalu kembali skip 2 stitch dan di stitch berikutnya sudah memulai untuk pengulangan yang selanjutnya. Seperti itu kita buat sampai dengan akhir round 20. Ini punya saya sudah selesai dan akan saya akhiri. Di sini kita akan buat slip stitch ke SC pertama, bisa dari arah belakang juga bisa dari arah depan, mana yang dirasa mudah oleh teman-teman ya untuk membuat slip stitchnya. Lalu tambah dengan 1 chain sebagai pengaman, kemudian potong benang. Ini tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek, yang penting ekor benangnya nanti cukup untuk dipakai untuk merapikan ya ke bagian belakang. Kalau terlalu pendek juga nanti agak kerepotan ya. Nah ini seperti ini. Silahkan dirapikan dulu ekor benangnya. Nah ini gelas rajut kita sudah selesai bila dipakai atau diisi dengan es krim rajut, jadi bentuknya seperti ini. Atau kalau mau dipergunakan untuk yang lain, untuk menyimpan pernak-pernik seperti tali rambut juga bisa ya teman-teman, atau juga untuk tempat stitch marker dan kancing-kancing mungkin seperti ini ya. Jadi gelasnya ini juga bisa dipakai
untuk menyimpan barang-barang kita yang kecil supaya lebih rapi. Nah, seperti ini. Kalau tadi ini untuk gelas es krim rajut. Nah, ini supaya dia lebih settle ya duduknya si es krim. Nah, ada tambahan kayu di situ. Nah, seperti ini hasilnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat gelas rajutnya dari awal hingga akhir sampai dengan selesai. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video saya lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Sampai jumpa.